Shalom ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya sore hari ini? Saya sungguh yakin dan percaya ibu-ibu tetap di dalam kasih karunia Tuhan di tengah-tengah situasi yang hari-hari ini boleh terjadi. Dan ini bukan merupakan sebuah pembatasan kita untuk kita datang di hadapan Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan, oleh karena kejadian kami dahsyat dan ajaib. Tuhan pemilik seluruh kehidupan kami. Kalau kami boleh ada di kesempatan sore hari ini, kami sungguh percaya ini adalah waktu yang Tuhan berikan, kesempatan, bahkan hari yang baik, di mana kami terus boleh menikmati dan mengecap kebaikan Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bahkan berkati ibu-ibu yang ada di rumah, sehingga kami boleh fokus selama beberapa menit ke depan untuk kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, mari kita membaca sama-sama di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 37 sampai 51. Matius 24 ayat 37 sampai 51. Saya akan membacakannya buat kita semua. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Perikop yang kedua, firman Tuhan berkata, perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orang untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikian firman Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, pasal 24 dari Injil Matius dan juga pasal 25 itu menceritakan tentang khotbah tentang akhir zaman. Kalau kita melihat hari-hari ini yang terjadi, kita mengetahui bahwa situasi hari-hari ini tidak menentu. Dan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Pemerintah mengeluarkan larangan untuk melakukan PSBB di beberapa wilayah, provinsi, bahkan kota. Dan hari ini merupakan kesempatan buat kita untuk kita merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan kondisi bahkan keadaan yang ada di hari-hari ini. Firman Tuhan berkata bahwa nasihat untuk berjaga-jaga. Masalahnya berjaga-jaga dari apa? Apakah kita akan terus hidup dalam situasi yang tidak tenang, atau dengan kekhawatiran, merasa bahwa segalanya tidak pasti dan tidak ada hal yang harus dilakukan atau apa yang harus dilakukan dalam kehidupan kita? Sesungguhnya firman Tuhan ini, perikop ini mengatakan bahwa berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu hari mana Tuhanmu akan datang. Berbicara tentang akhir zaman, pasti dari kita berkata bahwa 2000 tahun yang lalu, ya, Yohanes Pembaptis sudah berteriak-teriak di padang gurun. Firman Tuhan katakan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, sebab kerajaan Allah akan datang. Sampai dengan tahun 2020 ini, kita melihat bahwa segala sesuatunya berjalan dengan baik. Dan pertanyaan saya adalah, kapan Tuhan datang? Apakah Tuhan pasti datang? Atau ada penundaan? Oleh karena itu, di sore hari ini, perikop firman Tuhan ini berkata bahwa kita harus berjaga-jaga dalam kehidupan kita. Kita harus mempersiapkan diri kita. Tatkala nanti Tuhan akan datang,
kedua kali. Apa yang harus kita persiapkan di hari-hari? Berjaga-jaga dari apa? Berulang-ulang Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Namun Yesus juga memberitahu kita bahwa kedatangannya secara mendadak dan tidak terduga. Itu sama seperti pencuri yang datang pada tengah malam. Lalu terhadap apa kita harus berjaga-jaga? Ibu-ibu yang terkasih, pesan ini disampaikan berulang-ulang secara konstan. Artinya ada sesuatu hal yang penting yang harus kita perhatikan. Kita menjaga kehidupan kita hari-hari ini, apakah pertanyaannya kita juga sudah menjaga dengan baik? Bukan hanya sikap perilaku kita, tetapi mungkin ada dalam pikiran kita, dalam perkataan kita. Kita menjaga kehidupan kita hari-hari ini, apakah kita terus boleh mengandalkan Tuhan? Atau kita hanya hidup sebagai orang yang sembarangan saja? Karena perikop tema khotbah sore hari ini adalah berjaga-jagalah. Mulai dari bagian ini, kalau saya melihat ada hal yang penting yang Yesus ingin sampaikan kepada kita pribadi lepas pribadi, khususnya ibu-ibu dalam persekutuan wanita GKTK di sore hari ini. Mengapa Yesus membandingkan bahwa kita harus berjaga-jaga, seperti yang tadi dikatakan, membandingkan kedatangannya dengan kedatangan pencuri di malam hari? Mengapa Yesus menyandingkan itu? Maksudnya adalah sudah tentu mereka bahwa kita juga harus bersiap-siap, memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, sehingga kita bukan menjadi orang Kristen yang sembarangan. Kita menjadi orang Kristen yang memiliki nilai dan value. Dan saya percaya bahwa ibu-ibu pun dalam prosesnya sampai dengan hari ini banyak mengalami pergumulan, banyak mengalami hal-hal yang seringkali menghimpit kehidupan kita. Tetapi yakin dan percayalah bahwa setiap kita dituntut oleh Tuhan untuk mempersiapkan diri kita, baik atau tidak baik waktunya. Kita tidak tahu masa kehidupan kita. Firman Tuhan mencatat 70 tahun, jikalau kuat 80 tahun. Tapi semuanya berjalan dengan kesakitan, bahkan setiap penderitaan. Nah, hari ini kalau kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita datang di hadapan Tuhan, untuk kita bersekutu, untuk kita mendengarkan firman Tuhan, itu artinya Tuhan ingin menyampaikan pesannya bahwa mulai hari ini hidup kita harus kita jaga dari segala sesuatu apapun. Sehingga kalau kita bisa melihat bahwa firman Tuhan tadi katakan bahwa pada saat kita tahu dan kita berjaga-jaga, kita tidak akan pernah kehilangan momen itu. Pertobatan harus terjadi setiap hari, ibu-ibu. Bahkan di ayat yang ke 45-51 juga diumpamakan seorang hamba yang setia dan bijaksana. Apakah kita juga melakukan tugas kita dengan baik? Atau kita melakukan tugas kita karena ingin dilihat orang dan dinilai orang? Saya yakin tentu tidak ya. Kita melakukan tanggung jawab kita itu karena kita mengasihi Tuhan. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, artinya kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya di kesempatan sore hari ini, firman Tuhan jelas katakan kepada kita bahwa kita harus menjaga kehidupan kita. Berjaga-jagalah dan menjadilah hamba yang setia. Karena saya yakin dan percaya nilai itu akan diberikan oleh Tuhan pada saat kita menjadi orang-orang yang berkualitas. Ibu-ibu menjadi seorang penolong bagi suami, ibu bagi anak-anak, bahkan istri bagi suami. Itu memiliki sebuah tanggung jawab yang besar. Dan kalau sore hari ini firman Tuhan ini boleh disampaikan kepada kita, Tuhan ingin mengajak kita menjaga seluruh kehidupan kita, tingkah laku kita. Mungkin itu agak sulit, tetapi saya kira percaya Roh Kudus akan memampukan kita menjalani hari-hari kita sebelum kedatangan Tuhan. Hidup belum berakhir, belum selesai. Kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan sampai dengan hari ini, itu karena Tuhan terlalu baik dan amat baik buat kehidupan kita. Mari kita melakukan hal yang terbaik, hidup dalam pertobatan setiap hari. Kita tidak bisa menuntut orang lain, tetapi semua dimulai dari diri kita. Yakin dan percayalah, ibu-ibu akan menjadi wanita-wanita bijaksana yang terus boleh memiliki kualitas iman di tengah-tengah situasi yang terjadi hari-hari ini. Kiranya Roh Kudus memberkati ibu-ibu, memberikan kekuatan, hikmat, bahkan menjadi wanita yang bijaksana dalam keadaan situasi dan kondisi apapun. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengar di sore hari ini. Kami dituntut untuk hidup menjaga kualitas hidup kami. Kami berjaga-jaga, kami menjadi orang yang setia. Dan firman ini boleh merema dalam hidup kami. Biarlah firman ini terus boleh menegur kami, mengajar kami. Selaku buat ibu-ibu yang ada di rumah, untuk boleh mereka mengetahui bahwa Tuhan masih belum selesai dalam kehidupan mereka. Tetapi biarlah Tuhan sendiri yang akan membentuk, yang akan mendidik setiap kami untuk yang menjadi orang-orang yang berkualitas di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Materikan firman ini dalam tanah hati kami yang paling baik, sehingga firman ini boleh bertumbuh, boleh menghasilkan buah, dan buah itu dinikmati oleh banyak orang. Hamba berdoa secara khusus buat ibu-ibu yang ada di rumah dalam keadaan situasi apapun, mungkin mengalami sakit, Tuhan akan jamah. Dalam proses kesembuhan Tuhan akan memberkati. Bahkan dalam setiap pergumulan Tuhan akan menolong. Dan biarlah ibu-ibu semakin hari semakin kuat memunculkan kualitas iman di dalam Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan sore hari ini. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan doa ini. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.